Hey ho Pop gengs! Di negara dengan cuaca cukup terik seperti Indonesia, mengkonsumsi minuman dan buah-buahan segar adalah yang terbaik. Salah satu dari banyak buah yang sering dikonsumsi orang Indonesia adalah semangka. Iya, buah ini memang cocok untuk cuaca terik dan juga bisa disantap dengan segala cara. Mulai dari di jus sampai dimakan langsung. Bicara mengenai semangka, pengelolaan pertanian untuk buah ini sudah ada berbagai macam seperti pertanian semangka tanpa biji sampai pengelolaan pertanian semangka berbagai bentuk seperti semangka kotak. Nah, hari ini mari kita berfokus pada semangka kotak untuk melihat bagaimana proses pertanian buah berbentuk unik ini dalam video berikut. Proses pertanian semangka kotak. Bicara mengenai semangka kotak, untuk mengetahui buah yang satu ini, mari kita terbang menuju Pulau Shikoku, Jepang, yang jadi tempat proses pertanian semangka kotak. Di pulau seluas 18.800 km ini, para petani-petani semangka di Jepang memang terkenal dalam melakukan pemanenan pada semangka kotak. Nah, dalam prosesnya, proses pertama dimulai dari pembibitan. Dalam proses ini, setidaknya ada dua cara yang dilakukan oleh para pekerja pabrik semangka kotak. Cara pertama adalah penanaman langsung menggunakan biji. Cara ini merupakan cara yang paling sederhana, di mana biji semangka ditanam dalam media besar lalu dipilah. Biji yang tumbuh sempurna akan dipindahkan ke dalam wadah lainnya secara terpisah. Satu wadah untuk satu bibit. Dalam wadah inilah yang nantinya bibit semangka akan dirawat sekitar 2 minggu hingga cukup kuat untuk ditanam dalam lahan bebas. Sedangkan cara pembibitan kedua menggunakan cara bernama kultur jaringan. Secara sederhana, cara ini adalah cara pembibitan dalam lab yang dilakukan untuk mengkopi karakteristik dari tanaman induk. Biasanya, cara ini nih yang digunakan dalam industri modern supaya buah yang dihasilkan selalu sama. Pokoknya, cara ini dianggap paling top markotop deh sama negara-negara penghasil semangka terbesar di dunia seperti di Cina, Amerika, dan Jepang. Proses selanjutnya, kita akan masuk ke dalam proses penanaman. Dalam proses ini, tentu saja hal pertama yang harus dilakukan adalah persiapan lahan. Dalam industri modern, biasanya proses ini akan menggunakan mesin pembajak lahan dalam berbagai ukuran. Mulai dari ukuran mobil biasa, hingga ada yang berukuran mobil raksasa. Gak tahu deh gimana cara mobil raksasa ini bisa diangkut masuk ke dalam area lahan. Setelah lahan siap, berikutnya kita masuk nih untuk melakukan penanaman. Dalam lahan semangka yang lebih kecil, proses ini dilakukan menggunakan tenaga manusia dengan sebuah tongkat. Caranya sederhana, tinggal tusuk, lalu tabur, kemudian selesai deh. Sedangkan untuk proses penanaman di lahan yang sangat luas, proses penanaman menggunakan mesin raksasa juga. Nah, karena proses penanaman bibit semangka harus dilakukan dengan sangat teliti, makanya mesin yang digunakan dalam proses ini juga turut dibantu oleh manusia. Wah, si bapak santai banget ya nanamnya. Setelah ditanam, biasanya waktu yang diperlukan hingga buah semangka bisa dipanen tiba adalah sekitar 70 hingga 100 hari. Dalam rentan waktu ini nih, para pekerja akan memperhatikan setiap buah yang pantas menjadi kandidat semangka kotak. Biasanya, kandidat terbaik untuk membuat semangka kotak itu memiliki tangkai seperti berikut. Nah, jika kandidatnya ditemukan, maka si semangka tadi akan mulai dimasukkan dalam sebuah kotak berukuran sekitar 23 hingga 25 cm. Fungsi kotak ini adalah untuk membatasi perkembangan buah dan memberikan bentuk kotak. Seperti yang bisa kita lihat, kalau bahan yang digunakan untuk membuat kotak tadi harus dari bahan yang kuat, seperti plastik polimer. Biasanya, jangka waktu yang dibutuhkan oleh semangka kotak tadi untuk tumbuh dan berada di bentuk sempurna mencapai 10 hari.
Setelah dijaga dan juga diperiksa terus-menerus, bagi semangka kotak yang sudah memenuhi box akan dipanen. Proses ini biasanya memakan waktu yang berbeda-beda untuk tiap buah. Dalam sehari, hanya sekitar 1-2 buah yang bisa dipanen. Nah, setelah dipanen, semua buah kemudian dibersihkan lalu diberikan label. Setelah itu, baru deh semangka ini dikemas dan siap untuk dipasarkan. Jika kamu penasaran dengan isinya, jika dibelah, isi semangka kotak ini masih berwarna hijau dan bercampur merah. Dari warnanya udah bisa kita tebak kalau semangka kotak ini belum matang sempurna. Bahkan dari segi rasa, semangka ini tergolong kecut dan tidak manis sama sekali. Di Jepang, harga dari buah semangka kotak ini menjadi salah satu yang termahal loh, dengan harga 10.000 hingga 20.000 yen atau 1,2 hingga 2,4 juta rupiah. Untuk pasaran di negara Eropa sendiri, semangka kotak ini bisa menyentuh 80.000 yen atau 10,25 juta rupiah. Wah, dengan harga ini tentu banyak yang penasaran kan? Kok bisa sih buah semangka yang bentuknya aneh dan juga kecut semahal itu? Harganya bahkan bisa 20 sampai 50 kali lipat lebih mahal ketimbang semangka biasa. Nah, berdasarkan faktanya, harga yang menakjubkan dari semangka kotak ini dikarenakan beberapa alasan. Mulai dari waktu bertahannya hingga 6 bulan, sampai proses produksinya yang hanya 200 buah dalam setahun. Lalu, hanya dibuat oleh satu perusahaan paten bernama Sen-Suji. Jadi, selain unik, buah semangka ini juga menjadi buah yang terbilang langka. Makanya, harganya bisa mahal banget. Masalah buahnya gak matang dan juga kecut, karena memang buah ini diciptakan untuk jadi pajangan doang dan tidak untuk dimakan. Makanya, di acara-acara besar seperti pernikahan ataupun ulang tahun, buah ini hanya dipajang dan semangka yang dimakan, ya semangka bundar yang sering kita lihat.